Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate, dan kali ini saya akan menyampaikan kabar yang ditunggu-tunggu oleh pendukung Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa yang akhirnya datang ya setelah melalui proses hukum yang menyita perhatian publik. Dan dalam beberapa pekan terakhir ya, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan tim kuasa hukum ini dikabarkan dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya, Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini langsung menjadi sorotan publik ya. Setelah sebelumnya menjalani proses hukum dan juga sempat ditahan dan juga sempat masuk rumah sakit ya, keduanya itu kini dapat menjalani proses lanjutan perkara di luar tahanan dengan status wajib lapor. Kabar tersebut disambut antusias nih oleh para pendukung yang sejak awal menilai bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa layak mendapatkan kesempatan membela diri tanpa harus mendekam di balik jeruji. Bagi kubu pendukung, keputusan ini dianggap sebagai kemenangan penting dalam memperjuangkan hak-hak hukum warga negara. Bahkan sejak awal, keluarga dan juga tim kuasa hukum itu berulang kali menegaskan ya bahwa Roy Suryo maupun Dr. Tifa tidak memiliki niatan untuk melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti ataupun menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan istri Roy Suryo dan juga anak dari Dr. Tifa ini secara resmi menjadi penjamin utama dalam permohonan penangguhan penahanan tersebut. Selain itu, sekitar 50 tokoh masyarakat juga ikut memberikan dukungan dan juga jaminan kepada keduanya. Dan juga di tengah euforia para pendukung, perhatian publik ini justru tertuju kepada respon aparat penegak hukum yaitu Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa setelah proses pelimpahan tahap 2 dilakukan, tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum. Karena itu ya, keputusan mengenai penangguhan penahanan bukan lagi menjadi kewenangan penyidik kepolisian, melainkan ini langsung berada di bawah otoritas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu ya, tim kuasa hukum itu memilih untuk tidak larut dalam polemik yang berkembang. Mereka menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan pembelaan secara maksimal untuk menghadapi proses persidangan yang akan datang. Menurut mereka, ruang sidang merupakan tempat yang paling tepat untuk menguji seluruh fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum secara terbuka. Bahkan kuasa hukum juga menyatakan akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh berkas perkara yang telah dilimpahkan. Berbagai aspek hukum akan diteliti secara detail, mulai dari konstruksi pasal yang digunakan, alat bukti yang diajukan, hingga kesesuaian prosedur penanganan perkara. Tim pembela ingin memastikan bahwa seluruh hak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di kalangan simpatisan, dikabulkannya penangguhan penahanan itu dipandang sebagai sinyal positif bahwa asas praduga tak bersalah ini memang masih dijunjung tinggi. Mereka menilai proses hukum seharusnya tidak menghilangkan hak seseorang untuk melakukan pembelaan secara optimal sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, keputusan Kejari Jakarta ini dianggap ya memberikan ruang yang lebih adil bagi Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk mempersiapkan pembelaan mereka. Bahkan kini perhatian publik beralih ke tahapan berikutnya, yakni persidangan yang diperkirakan ini akan menjadi arena pembuktian sesungguhnya. Bahkan tim kuasa hukum dari Roy Suryo menyatakan siap nih menghadirkan argumentasi-argumentasi dan juga
fakta-fakta yang menurut mereka dapat memperkuat posisi Roy Suryo dan juga Dr. Tifa di hadapan majelis hakim. Dengan penangguhan penahanan yang telah dikabulkan, fokus perjuangan kini bergeser dari persoalan penahanan menuju pertarungan hukum di ruang sidang. Para pendukung pun berharap proses tersebut berjalan transparan, objektif, dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumentasinya secara terbuka. Sedangkan di tengah derasnya perhatian publik, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa memilih untuk lebih fokus pada langkah hukum dibandingkan merespon lebih keras lagi ya berbagai spekulasi yang juga berkembang di tengah maraknya berita ini. Bagi keduanya, proses persidangan yang akan datang ini menjadi momentum penting untuk menjelaskan secara utuh posisi mereka ini di hadapan majelis hakim. Karena itu, setelah status penangguhan penahanan itu diperoleh, perhatian utama langsung nih diarahkan pada penyusunan materi pembelaan yang dianggap akan menjadi penentu arah perkara ke depannya. Tim kuasa hukum menyebut bahwa pekerjaan besar kini baru saja dimulai. Mereka akan mempelajari secara rinci nih seluruh dokumen perkara, memeriksa setiap alat bukti yang diajukan, serta menyiapkan argumentasi hukum yang dinilai dapat memberikan gambaran utuh mengenai posisi Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Setiap perkara harus diuji berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, bukan berdasarkan opini yang berkembang di ruang publik. Mungkin di kalangan pendukung ya muncul juga keyakinan bahwa kesempatan menjadi proses hukum di luar tahanan akan membuat Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini lebih leluasa menyiapkan pembelaan. Mereka menilai bahwa proses pembuktian itu memang membutuhkan konsentrasi, koordinasi dengan tim hukum, serta kesiapan dokumen yang tidak sedikit. Karena itulah penangguhan penahanan ini dianggap sebagai langkah yang memungkinkan hak pembelaan dapat dijalankan secara lebih optimal. Sementara itu, dukungan moral terus mengalir dari berbagai kalangan. Banyak simpatisan yang berharap agar proses hukum yang berlangsung nantinya ini benar-benar menjadi ruang pencarian kebenaran yang objektif. Mereka menginginkan seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti, menghadirkan saksi, dan juga menjelaskan argumentasi masing-masing tanpa tekanan maupun prasangka. Tim kuasa hukum juga mengingatkan bahwa dalam sistem peradilan kan putusan akhir ini memang nilai teratasnya itu ada di tangan majelis hakim setelah seluruh proses pembuktian itu selesai dilakukan. Oleh karena itu, mereka mengajak masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara secara proporsional dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta ini terungkap di persidangan. Ya mungkin bagi para pendukung Roy Suryo ya dan juga Dr. Tifa, fase ini dianggap sebagai babak baru. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada status penahanannya, kini fokus ini bergeser nih pada substansi perkara yang akan diuji di pengadilan ke depannya. Mereka juga optimis bahwa melalui proses hukum yang terbuka dan juga transparan, seluruh fakta itu dapat diperlihatkan secara jelas sehingga masyarakat pun dapat menilai perkara ini berdasarkan data dan bukti yang muncul di ruang sidang. Dengan demikian, setelah polemik penahanan mereda, pertarungan sesungguhnya kini memasuki tahap pembuktian, yang mana tim kuasa hukum ini menyatakan siap menghadapi seluruh proses yang ada dan akan mengedepankan pendekatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, ya publik terus menunggu ya bagaimana jalannya persidangan yang diperkirakan akan menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian dalam waktu mendatang.